Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pejabat struktural di lingkungan BNNP Kalimantan Barat, yang saya hormati para pejabat fungsional di lingkungan BNNP Kalimantan Barat, para tamu undangan dan rekan-rekan media sekalian yang berbahagia. Sebagaimana kita agendakan bahwa pada pagi hari ini kita akan melakukan press conference terkait dengan kinerja BNNP Kalimantan Barat pada tahun 2022. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat izinkan untuk melaporkan kepada seluruh masyarakat terkait dengan kinerja dan capaian-capaian selama periode tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut. Tentu pertama-tama marilah kita selalu bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara konferensi pers kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022. Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat Natal dan salam bahagia kepada seluruh umat Kristiani di seluruh penjuru tanah air, khususnya umat Kristiani di Provinsi Kalimantan Barat. Semoga damai Natal membawa kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan bagi kita semua. Dalam periode tahun 2022, BNNP Kalimantan Barat terus meningkatkan upaya War on Drugs di berbagai bidang, sesuai dengan tagline yang digelurakan, yaitu War on Drugs, Speed Up, Never Let Up. BNNP Kalimantan Barat terus melakukan akselerasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika atau P4GN tanpa kenal lelah, pantang menyerah dalam upaya War on Drugs. BNNP Kalimantan Barat konsisten mengusung 4 strategi, yaitu soft power approach, hard power approach, smart power approach, and cooperation. Pada strategi soft power approach yang meliputi bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi, BNNP Kalimantan Barat telah banyak melakukan pencapaian dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Di bidang pencegahan, fokus BNNP Kalimantan Barat dalam meningkatkan ketahanan masyarakat ditempuh melalui program Desa Bersinar di 113 desa atau kelurahan se-Kalimantan Barat. Program ini diikuti dengan kegiatan ketahanan keluarga anti narkotika dengan melakukan intervensi kepada 160 keluarga dengan melibatkan 480 anggota keluarga. Karena satu keluarga yang diintervensi adalah ada ayah, ibu, dan anak, minimal 3 orang itu. Untuk membentengi para remaja dari narkoba, dilakukan pencegahan di lingkungan pendidikan melalui pengembangan kemampuan agar secara mandiri melatih soft skills anak didiknya. Dan tahun ini kemandirian tersebut telah menyentuh 40 orang sivitas akademia dalam bersosial dan berkomunitas. 140 remaja dari berbagai komunitas dibekali kemampuan dalam mengenali diri dan mempengaruhi teman sebayanya untuk menolak narkoba. Tak hanya itu, BNNP Kalimantan Barat juga menggugah kesadaran, kepedulian, dan semangat perang melawan narkoba di berbagai wilayah di Kalimantan Barat dengan kampanye
War on Drugs melalui komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, diseminasi media online, dan diseminasi media cetak dengan audiens sejumlah 909.952 orang. Upaya ini diiringi dengan pemuatan informasi pada 11 titik media luar ruang dan 7 kabupaten kota yang mampu menginformasikan P4GN kepada 62.952 orang, serta penayangan informasi P4GN di televisi dan radio yang diterima oleh 86.572 orang. Gencarnya penggunaan media sosial di masyarakat juga dimanfaatkan oleh BNNP Kalimantan Barat melalui berbagai unggahan konten War on Drugs dan informasi P4GN di media sosial yang dilihat oleh 259.613 viewer. Angka tersebut didapat dari 2.788 konten yang telah diproduksi oleh BNNP Kalimantan Barat. Sementara itu, layanan penyuluhan narkoba telah mampu melayani 474 permintaan masyarakat dengan total audiens sebanyak 114.653 orang, baik yang dilaksanakan secara tatap muka maupun secara virtual. Pada bidang pemberdayaan masyarakat, BNNP Kalimantan Barat berupaya meningkatkan ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan indikator kinerja jumlah kabupaten kota berkategori tanggap ancaman narkoba atau KOTAN pada tahun 2022 berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba tahun 2022. Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan nilai 3,07 dengan kategori tanggap. Sebagai upaya untuk memaksimalkan peran masyarakat, BNNP Kalimantan Barat telah mencetak 794 penggiat P4GN. Selain itu, BNNP Kalimantan Barat juga telah melaksanakan tes urin pada 5.367 orang di seluruh Kalimantan Barat dari berbagai instansi, lingkungan maupun profesi. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, BNNP Kalimantan Barat juga berhasil menurunkan status kerawanan kawasan rawan narkotika sebanyak 2 kawasan melalui program pemberdayaan alternatif. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut, BNNP Kalimantan Barat telah memberikan life skills pada 30 orang yang tinggal di daerah rawan narkotika. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 kawasan rawan narkotika, yakni Desa Nagaboyan dan Desa Kedamin Hulu di Kabupaten Kapuas Hulu dan Desa Arang Limbung di Kabupaten Kuburaya. Adapun jenis pelatihan yang diberikan di Desa Nagaboyan dan Desa Kedamin Hulu adalah pelatihan pengolahan ikan menjadi kerupuk basah, hekeng, nugget, abon, bakso, ikan frozen, kerupuk ikan. Sedangkan di Desa Arang Limbung, jenis pelatihan yang diberikan adalah pelatihan keterampilan makeup artis. Melalui kegiatan di kawasan rawan narkoba, sebagaimana tersebut, status kawasan desa di wilayah Kalimantan Barat telah mengalami perubahan status dari bahaya menjadi waspada dan siaga. Sementara itu, pada bidang rehabilitasi, jumlah pecandu atau penyalahguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi pada layanan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan Mitra BNNP Kalimantan Barat tahun 2022 sebanyak 1.127
orang dengan tingkat kepuasan untuk layanan rawat jalan sebesar 3,37 dengan kategori baik dalam skala indeks kepuasan masyarakat 1 sampai 4. Salah satu terobosan di bidang rehabilitasi guna mengatasi kesenjangan layanan rehabilitasi pada berbagai daerah, dibentuklah IBM, Intervensi Berbasis Masyarakat, yang berlokasi pada Desa Bersinar. Sehingga saat ini IBM yang operasional adalah sebanyak 8 IBM, memberdayakan potensi masyarakat setempat untuk menjadi agen pemulihan guna melakukan penjangkauan, pendampingan serta bimbingan bagi penyalahguna narkotika agar perilakunya tidak berlanjut menjadi kecanduan. Adapun dari sejumlah unit IBM yang terbentuk telah dilatih agen pemulihan sebanyak 48 orang dan telah melayani rehabilitasi kepada 82 klien. Hadirin yang berbahagia, pada strategi selanjutnya yaitu Hard Power Approach, BNNP Kalimantan Barat melakukan upaya pemberantasan jaringan sindikat narkotika sepanjang tahun 2022. BNNP Kalimantan Barat telah mengungkap 3 jaringan internasional. Dari seluruh jaringan tersebut, BNNP Kalimantan Barat telah mengungkap 8 kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tersangka sebanyak 18 orang. Dari seluruh pengungkapan kasus narkotika tersebut, BNNP Kalimantan Barat menyita sejumlah barang bukti narkotika. Di antaranya adalah sabu seberat 79.648,82 gram, jadi hampir 80 kg. Ganja seberat 74,5 gram, atau jumlah barang bukti narkotika dikonversi ke dalam rupiah sekitar kurang lebih 51,7 miliar rupiah. Dari seluruh barang bukti narkotika yang telah disita, BNNP Kalimantan Barat berhasil menyelamatkan 318.595 generasi bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Upaya pemberantasan jaringan sindikat narkotika selalu ditindaklanjuti dengan pengungkapan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan meminimalkan modal daripada para bandar, para kartel, sehingga mengurangi operasionalisasi mereka. Sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, BNNP Kalimantan Barat mengungkap 2 kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka sebanyak 2 orang, dan total aset yang berhasil disita adalah 3,1 miliar rupiah. Terdiri dari beberapa rumah, beberapa unit roda 4, beberapa unit roda 2, dan sebagainya. Selain itu, BNNP Kalimantan Barat berperan aktif menjadi pelopor dan motivator dalam membangun tim gabungan baik dengan Polda Kalbar, TNI, Bea Cukai, dan stakeholders lainnya dalam upaya menggagalkan penyelundupan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Hadirin yang saya hormati, untuk mendukung upaya perang melawan narkotika, pendekatan Smart Power Approach dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan riset. Dalam aspek pemanfaatan teknologi informasi, BNNP Kalimantan Barat menyempurnakan berbagai layanan dalam BNN One Stop Service. Selain itu juga optimalisasi penggunaan teknologi dalam bidang pemberantasan. Sedangkan dalam aspek riset, BNNP Kalimantan Barat dalam survei kepercayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi atau Pusdidatin BNN
yang mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BNNP Kalimantan Barat melalui analisis kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan program P4GN dengan nilai 87,97 yang artinya sangat baik. Selanjutnya, strategi BNNP Kalimantan Barat yang tidak kalah penting adalah cooperation. Melalui strategi cooperation, BNNP Kalimantan Barat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Pada tahun 2022, BNNP Kalimantan Barat telah menandatangani 27 dokumen kerjasama dengan rincian 2 dokumen kerjasama dengan instansi pemerintah, 2 dokumen kerjasama dengan instansi swasta, 9 dokumen dengan lingkungan pendidikan, dan 14 dokumen perjanjian kerjasama dengan komponen masyarakat. Sementara itu, dalam kerjasama internasional, BNNP Kalimantan Barat telah beberapa kali melaksanakan pertemuan dengan Konsulat Jenderal Malaysia di Kalimantan Barat maupun dengan beberapa pejabat Polis Diraja Malaysia yang berada di Jakarta guna mencari solusi dan berkoordinasi bertukar informasi dalam rangka optimalisasi P4GN. Bentuk aktivitas kerjasama lainnya di tingkat internasional diaktualisasikan BNNP Kalimantan Barat melalui peninjauan situasi perbatasan negara yang terdiri dari PLBN Badau, PLBN Entikong, PLBN Jagobabang, dan PLBN Aruk. Dalam kegiatan tersebut, BNNP Kalimantan Barat tentu melaksanakan advokasi dan mengajak segenap elemen yang berada di interdiction untuk bersama-sama merapatkan barisan, menyatukan kekuatan guna menggagalkan penyelundupan narkotika masuk ke wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Hadirin yang saya banggakan, upaya luar biasa di dalam perang melawan narkotika harus terus dikembangkan, mengingat tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Salah satunya peredaran narkotika jenis baru atau NPS, New Psychoactive Substances, yang masih marak. Terbukti bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 360 sampel NPS yang telah diuji oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNNRI. Hingga saat ini jumlah NPS yang beredar di dunia mencapai 1.150 jenis, sedangkan di Indonesia sudah beredar sebanyak 91 jenis, di mana 85 jenis diantaranya sudah diatur di dalam Permenkes RI nomor 36 tahun 2022, sementara 6 lainnya belum diatur. Kinerja penanggulangan narkotika yang maksimal tidak lepas dari faktor kualitas sumber daya manusia yang terus meningkat. Hal ini merupakan salah satu hasil dari berbagai pelatihan yang telah diberikan, antara lain bimbingan teknis penyidikan tindak pidana pencucian uang bagi para penyidik, pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, pelatihan software analisa intelijen, dan sebagainya. Berkat kerja keras seluruh jajaran dalam melaksanakan tugasnya, BNNP Kalimantan Barat berhasil meraih prestasi dan penghargaan dari berbagai pihak, antara lain petugas rehabilitasi atau agen pemulihan terbaik dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNNRI, peringkat 1 Satker dengan deviasi halaman 3 dipa terkecil dari KPPN Kabupaten Sanggau untuk Satuan Kerja BNNK Sanggau, peringkat 1 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari KPPN Singkawang untuk Satuan Kerja BNN Kabupaten Bengkayang, peringkat 1 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Kalimantan Barat
untuk Satuan Kerja BNN Kabupaten Sanggau. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan dan prestasi dalam penanggulangan masalah narkotika diraih dengan sinergitas yang kuat antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dengan seluruh stakeholders. Oleh karena itu, BNNB Kalimantan Barat memberikan apresiasi atas partisipasi dan peran aktif seluruh stakeholders yang selama ini menjadi mitra dalam upaya penanggulangan masalah narkotika, baik dalam aspek pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, maupun pemberantasan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh personil di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maupun prekursor narkotika untuk mewujudkan Indonesia bersinar bersih narkoba. Mari satukan tekad, kuatkan langkah bersama, kita perangi narkotika, karena ini adalah pekerjaan mulia menyelamatkan generasi bangsa yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.